Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami bertiga. Saya Kevin Dirpano Febrianto. Saya Erik. Saya Faik. Kembali lagi di podcast Cut. Oh iya. Makasih Mas. Ya, Kembali ada kendala di kita dia, Ya. masnya apa nasi. tapi nggak apa-apa lagi. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Kembali ke podcast Potret bersama kami bertiga. Tanggal berapa Mas Kimas? Tanggal 3 Agustus 2021. Menurut ramalan Feng Shui tanggal 3 itu bagus buat menugas kayak gini. Masuk. Masuk. Jadi pembahasan kita kali ini itu apa? Kali ini kita akan membahas tentang kesesuaian gaya kepemimpinan dengan perilaku kelompok. Bentar. Gaya kepemimpinan. Maksudnya cara orang memimpin gitu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Untuk masnya sendiri gaya kepemimpinan itu apa? Menurut saya sih kalau gaya kepemimpinan lebih ke bagaimana seorang pemimpin bisa mengatur bawahannya. Jadi ketika pemimpin itu berhasil mengatur bawahannya, maka bisa dikatakan tujuan pemimpin tersebut berhasil. Karena menurut saya seperti itu. Kalau menurut Mas Erik sendiri gaya kepemimpinan itu seperti apa? Ya mungkin kurang lebih itu sama, ya kira-kira itu cara seorang untuk memimpin suatu kelompok atau suatu orang yang bisa jatuh gitulah. Tapi kan gaya kepemimpinan itu berbeda-beda, ada banyak kan. Jadi semua orang itu pasti ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Sesuai dengan ada. Ya, masuk. Kalau menurut Mas Faik sendiri gaya kepemimpinan itu seperti apa? Kalau menurut saya itu ya, gaya kepemimpinan itu bagaimana kita dapat memimpin diri sendiri. Ya mungkin itu yang pertama, bagaimana kita memimpin diri kita sendiri dari diri sendiri. Self. Kunci utama itu dari situ dulu. Terus dari diri sendiri ke keluarga, mungkin ke kecil kamu nanti kalau nikah gitu. Dari keluarga kan nanti mungkin gaya kepemimpinannya itu otoriter. Tapi kembali juga dari orangnya juga, Mas. Ya, Ada yang ya mungkin ada yang model seperti kayak dia lebih ke gaya pemimpinnya kayak seperti memberi nasihat atau lebih ke iya. omongan. Ada juga yang lebih ke praktek juga. Semua ya emang tinggal tergantung dari orang masing-masing. Tiap orang memang memiliki karakter sendiri. Jadi tiap orang nggak bisa, maksudnya diantem sama, maksudnya disamaratakan gitu ya. samakan. Aku paham apa yang Anda Mas. Seperti itu kalau menurut saya. Oke, kalau bagaimana kita membedah dulu presiden kita. Gaya kepemimpinannya itu seperti apa menurut Mas? Presiden yang mana dulu, Mas? Yang saat ini Saat ini presiden tunggal kita. Pak D. Iya, Jokowi. Kalau menurut saya kayak kurang terlalu bukan kurang, tapi termasuk ke dalam jenis gaya kepemimpinan yang gimana. Kan mungkin kayak dulu itu ada yang namanya presiden kita yang 32 tahun itu loh, Mas. Iya. Itu kan di akhir-akhir itu otoriter banget gitu kan. Kalau yang sekarang itu bagaimana? Kalau menurut saya orangnya terlalu gampang diatur, Mas. Maksudnya kalau menurut saya itu ada kayak permainan lah. Jadi dia tuh nggak semurninya dia yang mengatur, tapi ada orang yang mengendalikannya dari belakang. Berarti seperti ditunggangi gitu maksudnya? Iya, menurut saya seperti itu, Mas. Kira-kira yang lebih siapa, Mas? Wah, itu nggak bisa, Mas. Enggak. Jangan. Oh, iya. Kembali lagi. Iya. Kalau menurut Mas sendiri gimana?
Kalau Pak menurut Jokowi. saya itu bukan tipe yang otoriter sih. Kalau untuk secara pribadi kalau masnya lihat secara apa dia berperilaku setiap harinya, tapi dalam peraturan yang dia buat sekarang itu dia seperti otoriter. Iya, Karena iya, dia iya. itu Iya. nggak bisa diprotes Ya, dengan aturan-aturan yang baru. Jadi itu sifatnya dia nggak otoriter, tapi dia membuat aturan itu seperti otoriter. paham. Seperti itu. Kalau menurut Pak sendiri gimana Mas? Menurut Anda Kalau pandangan saya saat ini tuh dia lebih ke demokrasi ya. Dari mana dia bisa menerima masukan dari orang-orang lain, gimana dia bisa mencari solusi yang terbaik untuk saat ini ya. Tapi menurut saya itu tidak ada solusi yang terbaik untuk saat ini. Iya benar sih. Dia mungkin agak sedikit demokratis juga. Dimana kadang kan dia itu di istana sering datengin apa kayak orang-orang kecil kan untuk mendengarkan keluh kesahnya. Saya lupa acaranya itu, tapi ada saya pernah belusukan? bukan yang Bukan. menerima tamu ke Seperti dia menerima tamu ke istana negara yang orang tidak punya, nanti mereka menyampaikan keluh kesahnya ke Pak Jokowi. Seperti itu Mas yang dimaksudkan Mas Ari. tapi yang bawahannya itu lordnya itu sangat otoriter. Kalau itu di luar atau Mas, dengan diteruskan Mas, nanti. Ada tukang bakso. Tukang bakso bawa walkie talkie. Mungkin kita bisa membahas salah satu apa? Tadi Program dia yang sedang saat Apa itu? PPKM. Oh, PPKM tentang gaya kepemimpinan terhadap PPKM gitu. Iya. Menurut saya kurang pas sih. Gimana ya? Soalnya cuma nambahin satu minggu. Kayak gak ada Jadi, bedanya gitu loh. Tambah Iya. 5 orang-orang itu. Iya. Orang kerja sekarang juga susah, jadi mau kemana-mana juga terhambat PPKM. Iya. Kalau menurut saya sih dengan diperpanjangnya program PPKM ini malah menurut saya menunjukkan bahwa program ini gagal dilaksanakan. Menurut saya, karena dari tanggal berapa dulu dimulai tanggal Dari PSBB ya Mas. ya Cuma berbeda namanya kan. iya dari tanggal berapa terakhir tanggal 25 diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus. Ini tadi malam ada berita diperpanjang lagi sampai tanggal 9. Tambah 1 minggu pokoknya. Kalau menurut saya gimana ya Mas? Kayak program ini rasanya kayak gagal gitu Mas. Jadi program yang udah dirancang nggak bisa dimaksimalin di jangka waktu yang telah ditentukan gitu. Jadi gagal diperpanjang lagi. Jadi kesannya itu program ini gagal dilakukan. Dan yang saya tangkap walaupun dia terlihat demokratis gayanya kan, tapi akhirnya ini dia itu kayak tidak bisa mendengar suara rakyatnya. Iya. Betul. Menurut saya lebih ke kayak gimana ya Mas? Mungkin ada entah tidak mendengar suara rakyatnya atau suara rakyatnya itu nggak bisa sampai ke dia gitu. Nah, itu kita kalau untuk itu kan kita nggak tahu kan, sama-sama kita nggak tahu. Ya untuk kita berharap semoga saja PPKM ini segera berakhir karena kasihan juga yang terutama wira swasta ya Mas. Iya. Khususnya Mas Erik juga terdampak sekali. Wah, saya pengangguran Mas, biasa aja. Bos jangan seperti itu. Jangan merendah Mas. Saya tahu. Emang. Jangan merendah Mas. Gimana ya Mas? Ya namanya juga kita rakyat kecil ya bisanya cuman ikut aja aturan pemerintah. Cuman ya kita berharap lah ada solusi buat rakyat Indonesia khususnya warga-warga kelas menengah ke bawah seperti kita itu. Ya, balik lagi ke tema. Tadi temanya apa Mas? Gaya kepemimpinan Kesesuaian gaya kepemimpinan terhadap
terhadap perilaku kelompok. perilaku kelompok. Kan soalnya perilaku kelompok sendiri ini itu enggak Iya. pasti, kan ada kelompok informal, ada kelompok formal, Iya. terus ada kelompok apa lagi Mas? Kok saya lupa ya. Ada saya lupa ya Mas. Bentar tuh. Emang kita itu mahasiswa yang nggak baca materi ya. Ya nggak tahu. Iya. Kalau Ya. untuk ya gini, kalau untuk kelompok informal menurut Mas sendiri itu ya kepemimpinannya itu harus seperti apa? Informal. Informal. Nah, jadi ya ini kelompoknya itu enggak formal, yang enggak harus Ya kembali lagi kan, kalau menurut saya formal informal itu nggak terlalu pengaruh ya Mas. Kalau menurut saya gini, ada sebuah kelompok di mana di kelompok itu ada pemimpin. Jadi ketika seorang pemimpin, ketika kita misalnya Masnya jadi seorang pemimpin, itu harus Ya. bisa mengondisikan situasi kelompok Mas. Jadi harus memahami, bukan jadi saling memahami gitu Mas. Oh, berarti kelompok informal ini butuh seseorang yang bisa merangkul, Iya, lebih ke mempersatukan merangkul, begitu iya. ya. Jadi nggak kayak kebanyakan kan, kayak pemimpin kebanyakan kalau yang di formal kan kelompok harus nganut sama pemimpin. Iya, iya. Kalau menurut saya kalau di informal kan lebih ke merangkul. Jadi Friendly sama gitu. ya sama-sama mengerti lah. Jadi pemimpin itu harus memahami kelompok dan kelompok juga harus memahami pemimpinnya. Jadi biar bisa sinkron, jadi satu tujuan Mas. Ya, Jadi berarti lebih ke arah. tujuannya biar bisa tercapai itu Ya. gimana, harus didiskusikan. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti berbalik sama yang formal. Formal ini Iya. butuh pemimpin yang bisa Ya, jadi memang bisa tegas, ya. bisa apa? Biar itu tujuannya Tercapai. entah perusahaan atau organisasi ini bisa tercapai. Ya, dengan cara bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi kelompoknya, apapun caranya. Oh iya, itu. Kalau menurut Mas Baik sendiri seperti apa? Kalau menurut saya itu tergantung kelompoknya ya Mas. Kalau kelompok itu memang informal tapi dia bisa dikendalikan oleh suatu pemimpin, itu juga bisa. Oh iya, mungkin itu gimana ya? Mungkin itu si yang mempengaruhi itu mungkin punya tujuan tertentu gitu. Di balik itulah untuk mempengaruhi. Misalnya apa? Pengen mendukung ini gitu Iya. ya, seperti itulah. Ya seperti Mas Kevin tahu sendiri lah. Duh, kak saya. Terus kira-kira apa? Gaya kepemimpinan sendiri itu yang kita tahu kan ada apa? Otoriter, demokratis. Terus apa lagi? Mungkin kalau tahu saya ya emang gitu. Kalau menurut saya ya, kalau setahu saya, menurut mungkin Mas Faiz bisa menambahi. Kalau mungkin tahu saya ya emang itu demokrasi otoriter. Karena kebanyakan yang ada di Indonesia memang seperti itu. Oh, untuk yang ada di Indonesia itu cuma dua itu ya. Menurut saya, Oh iya. setahu saya dua itu. Mungkin kalau ada lagi ya saya nggak tahu. Kalau menurut Mas Erik, gaya kepemimpinan itu penting apa enggak sih menurut? Menurut saya itu sangat penting sih. Soalnya itu gimana ya? Supaya tujuan dari organisasi ini tercapai, kita membutuhkan suatu gaya kepemimpinan yang tepat untuk suatu kelompok ini. Nggak mungkin kan ini tujuannya A tapi dikasih apa? Orang pemimpin yang B gitu ya. Iya, Jadi harus yang nggak A. masuk. Kayak misal gini. Ya apa? Di negara C ini adalah negara komunis gitu kan. Iya. Terus dikasih apa? Dikasih seorang pemimpin yang nggak sosialis, yang mementingkan Kepentingannya. ya bukan mementingkan orang orang kaya saja. Iya. Kan kalau sosialis itu sama rata, Ya, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, Iya. semuanya sama rata. sama rata. Harusnya memang seperti itu. Tapi kan
pada prakteknya kan di lapangan kan masih ada yang seperti itu. Mungkin seperti gimana ya, kayak mungkin Cina yang dipimpin oleh Trump itu kan kayak nggak sulit gitu. Iya. Walaupun ini agak sedikit menghalu gitu ya, masa ya Cina dipimpin oleh Trump, Ya, padahal Trump diri kan benci Cina gitu. iya. Kembali aja di Indonesia dulu lah Mas. Iya. Karena nggak usah lah ngurusin musik urusan tetangga. Tapi nggak apa-apa kan, ini cuma pembahasan aja. gimana ilmu kita itu nggak harus stuck di sini, kita kan harus bisa berkembang. ya, melihat dunia luar agar bisa melihat gimana ilmu kita ini baik enggak, ya lebih berhasil ya gitu. Iya. Masuk Mas. Kalau menurut Mas Faik? Kalau dari saya sendiri itu terkait tentang jenis-jenis gaya kepemimpinan. Di sini itu gimana ya? Orang menerapkan suatu gaya itu tidak jelas pada satu tujuan. Kadang dia melakukan gaya kepemimpinan dengan demokratis dan juga otoriter, itu digabungkan. Itu apakah boleh seperti itu? Gimana ya? Kalau menurut saya sih kondisional sih Mas, kalau seperti itu. Ya mungkin di satu sisi ada kondisi di mana mengharuskan pemimpin harus berlaku otoriter. Dan di satu sisi juga harus bisa demokrasi, harus bisa adil. Berarti lebih ke arah gimana menunjukkan pemimpin yang fleksibel gitu ya. Ya fleksibel, bisa memahami situasi lah. Soalnya kan dunia kita nggak tahu apa yang terjadi yang akan ke depan atau saat ini kan kita juga tidak akan tahu. Maksudnya nggak bisa kita tebak gitu, nggak bisa kita prediksi di luar apa istilahnya, di luar kemampuan. Ya. Tapi kalau saya lihat yang di sini ya, di negara kita untuk pemimpin yang fleksibel itu agak kurang bisa ditemukan. Jarang, menurut saya memang jarang. Banyak Dia itu fleksibel bukan karena emang dirinya seperti itu, tapi karena keadaan ada yang mendorong dari belakang gitu loh. Iya, memang. Jadi dia fleksibel ke arah yang dia Ke arah otoriter. bukan ke arah otoriter, tapi ada maunya. Iya. Oh. Tapi sekarang kan pemimpin kan emang gitu, Mas. Iya, dia tidak mungkin memimpin suatu organisasi kalau dia tidak punya tujuan. Ya. Tapi yang saat ini kita butuhkan kan memang sosok pemimpin yang memang fleksibel, Bisa merangkul, bisa memahami kelompoknya mungkin ya. Tapi harus juga bisa mengatur ya supaya agar tujuan itu tercapai. Ya. Ya memang kan kalau untuk penyesuaian kan memang bervariasi Mas. Kalau Oke, seadanya gini. Seadanya pemimpinnya dapat. Tapi kan kelompok kita itu sulit untuk diatur. Contoh aja PPKM ini. Kan PPKM 2 minggu, oke. Kemarin teriak-teriak, corona, gak bisa ngatur corona, udah dikasih apa? bantuan. Kerjakan tapi malah dilanggar gitu kan. ya Terus PSBB tapi tetap masih keluar. Tapi itu menurutku dari pemimpinnya sendiri sih. Sekarang dia tutup lapangan, tapi dia masih nerobos sana sini. Oh iya. Kan itu kan contoh yang tidak baik untuk rakyatnya. Gimana Mas Kevin? ya menurut saya seperti itu. Contohnya aja kayak bupati kita aja, Bupati Jepara. Kemarin ada videonya yang viral itu yang Oh dia ikut nyanyi dia. yang ikut nyanyi di acara kondangan di Tapi acara saya itu nggak apa-apa sih. Mungkin itu sepupu atau ya, keluarga. iya, gitu tapi kan dia kan pengecualian, dia, pengecualian. dia kan seorang Iya, pemimpin baik, Mas. baik. Dia kan Bupati Jepara. Manusiawi kan itu. Bisa dicontoh lah oleh rakyatnya, bisa dijadikan Itu panutan. enggak, itu yang salah bukan bupatinya, itu yang salah yang rekam. Kenapa dia ngerekam itu gitu loh? Iya. Kan nggak tahu Jadi, itu gimana. namanya jadi tercemar gitu kan. Harusnya nggak usah direkam gitu. Mungkin
ya ingin mencari kesalahan bupati juga bisa Mas. Iya. Kalau itu kan namanya juga kita hidup di dunia kan nggak semua orang suka Mas. Iya. Namanya juga pasti ada yang suka ada yang tidak suka. Tapi menurut saya kalau saya pertama melihat video itu saya ya manusiawi sih, namanya ya orang Iya Mas. pasti bisa aja kayak punya orang dalam kan, misal Iya. saya ini punya hajatan, terus orang dalamnya bupati lagi mungkin gitu, terus ya nggak apa-apa. Ya kita husnuzon aja lah, mudah-mudahan seperti itu kenyataannya. Ya Ya udah lupain aja sih Iya. bapak bupati, kan juga bapak bupati ini juga orangnya keren baik hati. baik hati, jalannya mulus semua Iya Mas memang. daripada yang sebelumnya kan saya Jalan merasakan rusak. sendiri ya rusak. Ya emang mulai Mas kemarin jalan di tempat saya juga mulai Dia ditambal juga pemimpin yang bisa mendengarkan suara rakyat. ya, mendengarkan dan juga bisa melihat kondisi di lapangan. Di lapangan. Ya mungkin itu salah satu strateginya Mas, mungkin dengan dia memperbaiki jalan jadi lebih khususnya kayak wira swasta kalau mau kirim barang Oh iya, lebih mudah. Udah berapa tahun itu jabatannya Yang mana? yang sekarang bupati itu? Baru 1-2 tahun kan? 1-2 tahun. 2 tahun terakhir ini ya. Iya, kayaknya kan Iya kan? menggantikan bupati yang dulu Ya, yang karena kasus apa gitu saya lupa. Ya kita berdoa saja semoga Bupati Jepara yang saat ini bisa membawa Jepara ke arah yang lebih baik. Ya, dengan gaya kepemimpinan yang dia dengan gaya kepemimpinannya yang seperti itulah kita kan semua udah paham lah. iya. Terus ini yang terakhir itu apa ya? Untuk kita dari bupati, pemimpin yang lebih atasnya lagi, gubernur. Menurut Mas gimana? Menurut kita Kalau menurut saya Pak Ganjar itu orangnya hebat Pak. Apa? Mas? hebatnya kenapa? Hebatnya gini. Jadi beliau termasuk orang yang sangat bisa mendengarkan suara rakyat. Oh iya, bahkan suara di Twitter aja didengarin ya? Iya. Iya, di Twitter, di Instagram itu didengarin gitu. Contohnya aja kemarin sampai sidak ke rumah sakit Kartini itu, Oh iya. dengar kan beritanya itu. Iya. Saya sangat salut sekali. Memang mungkin banyaklah orang yang sudah mengeluhkan tentang permasalahan di rumah sakit Kartini sehingga beliau aja sampai mau turun tangan jauh-jauh dari kota Semarang ke Jepara cuman untuk mendengarkan keluh kesah warga Jepara Mas. Terus seadanya Bapak Ganjar ini dengan gaya kemungkinan yang dia itu bisa bisa otoriter dan tegas gitu, bisa juga demokratis gitu. Iya. Seandainya si Pak Ganjar ini nyalon menjadi presiden kan nomornya gitu kan. Iya. Setuju. Setuju. Kalau Pak Ganjar nyalon presiden siap nyoblos Mas. Walaupun wakilnya Ibu Puan. Apapun wakilnya kalau presidennya Pak Ganjar Dia tahu tetap- dia nggak tahu dia. Wah, kalau saya sih Dia nggak tahu dia. gimana ya? Agak sulit sih Mas menyetujui itu. Cuma Tergantung rekanannya ya. iya, Mungkin kita bisa menerima atau tidak. seperti itu. Tapi kalau menurut saya kalau wakilnya kan nggak terlalu penting sih Mas. Cuman sebagai penyokong aja ketuanya. Enggak, itu kayaknya Kalau menurut wakil yang kurang penting itu hanya cuma ada di Indonesia. Seperti presiden kita saat ini. Iya. Mungkin Mas. Tapi kalau di luar itu kan wakil itu yang gimana ya? Yang lebih Contoh ada Turki kan Iya. dia punya perdana menteri yang mengatur di dalam negeri Iya. dan punya presiden yang mengatur apa politik luarnya. Presidennya kan siapa namanya? Yang Saya lupa. tegas itu loh. Lupa saya Mas. Presiden Turki. Pokoknya ada itulah. Saya lupa. Dia itu kan terus yang perdana menteri itu mengatur ya harusnya presiden dan wakil presiden kita itu bisa seperti itu. Ya harusnya kan seperti itu. Tapi pas pada kenyataannya kan belum bisa gitu. Mungkin contoh terbaik dari seorang pemimpin dan wakil pemimpin itu
itu Gubernur DKI yang dulu waktu itu Pak siapa Oh. Jokowi sama Pak Pak Ahok. Ahok. Nah, itu menurut saya itu kombo terbaik lah. Iya. Kita butuh seorang yang bisa mendengarkan dan juga butuh seorang yang Tegas. tegas. Memang tapi memang kalau pas zaman Pak Ahok sendiri memang perubahannya banyak. Kalau menurut saya sendiri kayak yang kali Iya, apa itu yang dulu jadi Kali tempat Jojo ya, Kali Jojo itu jadi seorang Jadi- sebuah taman yang indah gitu. Iya, kan. Tapi dan- sekarang balik lagi Iya, balik lagi. Iya. Tapi kan pas dulu kan zaman dipegang Pak Ahok kan bersih mas. Jadi tempat prostitusi, jadi taman Iya. segitu indahnya bersih. Terus Meskipun- ada juga waduk yang indah gitu kan. Ya meskipun sekarang jadi jurang sampah lagi ya mas. Iya. Mungkin semoga saja bisa Iya. pemimpin yang sekarang bisa seperti Pak Ahok yang dulu. Soalnya kan DKI juga itu ibu kota. Iya, harusnya kan bisa menjadi panutan ibu kota yang lain kan mas. Bukan ibu kota yang maksudnya kota yang lain gitu. Iya. Ibu kota. Soalnya kan gimana ya? Di negara yang melihat ibu kotanya lihat ibu kotanya kayak gitu. Iya, enggak. Gimana? Malah lebih maju kota-kota kecil. Iya, seperti Surabaya. Surabaya sekarang maju loh, mas. Yo, Industrinya. ya kan tuh banyak berkat perusahaan. pemimpin juga ya kan. Iya. Soalnya di sana pemimpinnya bagus. Ya, seperti Ibu Risma. Iya, dia pemimpin yang gimana ya bagus. Bahkan kayak taman dirusak aja itu dia langsung marah-marah Dia gitu. marah, memang mas. Dia Tapi itu langsung sekarang kan nangis. udah gak memimpin Surabaya. Oh iya, Iya, soalnya sekarang dia kan udah- Ibu Risma udah jadi menteri apa mas? Sosial. Menteri sosial. Bagus lah. Ada sebuah menteri sosial yang seperti itu. ya, bisa dijadikan panutan untuk menteri-menteri yang lain atau pemimpin-pemimpin yang lain. Dicontoh gaya kepemimpinannya mungkin bisa diterapkan di tempatnya masing-masing. Disiplin orangnya. Memang Berangkat berangkat pagi ke kantor. bawahannya telat dimarahin di skor. Iya, tegas. Iya. Tapi memang seorang pemimpin harusnya memang seperti itu mas, harus bisa tegas. Jadi memberikan contoh kepada bawahannya, bukan yang kebanyakan di lapangan bawahan berangkat dulu, pemimpinnya berangkat ketinggalan mas. Itu yang sangat-sangat tidak patut itu dicontoh. Iya, iya. Seperti siapa, Mas? Ada mas kalau Seperti Anda, Mas, sebagai pemimpin Oh, di kelas tidak gitu kan? bisa, Mas? tidak Anda bisa. kalau di kelas kan gitu. Ya, oh tidak sebagai bisa. komitmen Komting tapi sering berangkat telat, Tidak pernah masuk. Jangan seperti itu mas. terus bolos juga ya kan? Tidak pernah, nggak pernah mas. Jangan, Ya, jangan, waktu jangan fitnah. waktu pelajaran Pak Sona itu Iya, dia. Oh pergi dia keluar. mas, dia. keluar beli Dia bakso. yang izin ke toilet tapi sampai ke gotri mas mau beli bakso. Apaan? katanya. Gak ada. Mas Faik yang ngajak. Ya, Beli gak, bakso pakai walkie talkie. Hai. Ya udah Mas, Mungkin- kita kan udah berbicara bahas, panjang iya. lebar gitu. Angka belinya kita sudahi saja gitu. Ya. Mungkin ada kesimpulan Mas dari topik pembicaraan kita. Ini mungkin ke Mungkin arah dari Mas Erik dulu. sebuah gaya kepemimpinan itu harus cocok sama kelompoknya. Dimana kelompoknya ini seperti A, tentunya harus seperti A. B harus B gitu. Supaya tujuan dari kelompok ini tuh bisa tercapai. Iya. Mungkin seperti itu. Untuk penting nggak penting, gaya kepemimpinan sangat penting yaitu agar tujuan kelompok ini tadi itu bisa tercapai. Seperti itulah. Kalau menurut saya memang benar yang seperti dikatakan Mas Erik, cuman mau menambah sedikit saja mungkin lebih ke variasi. Jadi seorang pemimpin harus memiliki beberapa variasi gaya cara memimpin agar kelompok yang dipimpinnya itu bisa nyaman dengan gaya yang diterapkan ke kelompok tersebut. Jadi jangan jadi seorang pemimpin itu jangan pernah memaksakan kehendak memaksakan kehendak ke yang dipimpinnya kalau ingin tujuan yang dicapai itu terwujud. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut Mas Faik sendiri? Ya mungkin dari kapasitas kelompok itu masing-masing. Seorang pemimpin bisa mengambil keputusan dari langkah-langkah yang telah dia tentukan. Iya, memang harusnya seperti itu.
Ya, kita sudahi saja. Sudah. Sekian Mungkin- dari potret kita ya. Ya. Ya, nanti kita teruskan lagi untuk di Nah, lain bukan teruskan lagi. Emang ini episode terakhir. Terakhir. Kita juga gak iya. Ini sangat menyiksa. Ya, sudahi dulu. Terima kasih Potret ini. banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.